Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah yang menginformasikan kepada sahabat kebun berkah di seluruh lapisan masyarakat terkait tentang informasi kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Untuk itu, kami sangat berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, like, komen, dan share ke kawan-kawan yang lain, sehingga bisa membantu menginformasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan program-program terutama kehutanan dan pertanian, dan juga pelatihan-pelatihan sukarobot, dan yang tidak kalah pentingnya adalah produk-produk dari para petani kebun berkah. Mudah-mudahan dengan dikenalnya channel ini bisa membantu pemasaran petani-petani kami. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita akan memperkenalkan tanaman kencur ya sahabat kebun berkah. Kencur atau cikur memiliki nama latin Kaimferia galanga, merupakan tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Biasa dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat. Bagian tanaman kencur yang sering digunakan adalah rimpang, akar, dan daun. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, secara taksonomi, kencur memiliki taksonomi dimulai divisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatophyta, ordonya adalah Zingiberaceae, familinya adalah Zingiberaceae, genusnya adalah Kaimferia, spesiesnya adalah Kaimferia galanga Linnaeus. Selain ini, tanaman kencur merupakan salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae. Rimpang atau rhizoma, tanaman ini banyak mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang dimanfaatkan sebagai stimulan. Nama lain dari kencur adalah cekur, ini bahasa Malaysia, dan prohom bahasa Thailand. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Alpinia officinarum, ya, laser galangal, maupun zedori atau temu putih, yang sebetulnya spesies ini berbeda dan merupakan rempah pengganti sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kencur merupakan temu kecil ya, yang tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Jumlah helaian daun kencur tidak lebih dari 2-3 lembar, jarang yang melebihi itu, dengan susunan berhadapan. Tumbuh menggeletak di atas permukaan tanah, bunganya tipenya majemuk, tersusun setengah duduk di kuntum bunga berjumlah antara 4-12 buah. Bibir bunga atau labellum berwarna lembayung dengan warna putih lebih dominan. Tumbuhan ini tumbuh baik pada musim penghujan. Kencur dapat ditanam dalam pot atau di kebun yang cukup sinar matahari, tidak terlalu basah dan setengah ternaungi. Sahabat kebun berkah, penyebaran dan etnobotani kencur Kaimferia galanga kemungkinan berasal dari India, di mana ia tersebar luas. Tanaman ini dibudidayakan secara meluas di Asia Tenggara, Cina Selatan, Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Maluku, dan kemungkinan pula diintroduksikan ke Australia bagian utara. Kencur merupakan bahasa Jawa ya, dan juga bahasa Indonesia. Dikenal di berbagai tempat dengan nama-nama lain seperti cikur, ini bahasa Sunda, cekau bahasa Aceh, kaciwer bahasa Karo, kencor bahasa Madura, cekuh bahasa Bali, sekuh atau sekur ini bahasa Sasak, kencur atau sukung ini bahasa Melayu Manado, asauli, sauleh, saul, umpa bahasa-bahasa di Maluku, serta cekir di Sumba. Adapun kencur sendiri memiliki komposisi kimia
antara lain etil p-metoksisinamate 31,77%, metil sinamate 23,23%, karbone 11,13%, eukaliptol 9,59%, dan pentadekane 6,41%. Ekstrak tanaman kencur dilaporkan memiliki efek anti-inflamasi, analgenetik, anti diare, antibakteri, sedatif, sitotoksik, insektisidal, anti helmint, dan antioksidan. Dan komposisi yang terkandung di dalam rimpang atau akarnya kencur ini adalah pati ya 4,14%, mineral 13,73%, minyak atsiri 0,02% yang berupa sineol, asam metilkanil dan pentadekan, asam sinamat, etil ester, borneol, kampone, pareumarin, asam nisat dan alkaloid serta gom. Sahabat kebun berkah, dengan kandungan tersebut maka kencur memiliki manfaat yang banyak ya. Tidak hanya sebagai bumbu masak, tetapi tanaman ini merupakan salah satu tanaman Indonesia yang memiliki khasiat obat, di mana merupakan tanaman herbal atau obat herbal yang memiliki khasiat obat, dianggap lebih aman, lebih efektif, dan memiliki efek samping yang lebih kecil dibanding dengan bahan kimia. Pada beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kencur memiliki aktivitas seperti anti jamur, anti-inflamasi, dan antibakteri. Selain berdasarkan hasil review secara tradisional, tanaman ini sering pula digunakan untuk pengobatan diare, migrain, dan meningkatkan energi serta mengatasi kelelahan. Secara etnobotani, kencur digunakan sebagai ekspektorat, karminatif, obat batuk, rematik dan anti kanker, kolera, vasorelaksasi, anti mikroba, antioksidan, anti alergi, penyembuhan luka. Sedangkan secara bioaktivitasnya membuktikan bahwa aktivitas tanaman ini sebagai anti kanker, antioksidan, anti inflamasi, analgesik, dan antibakteri. Sahabat kebun berkah, lalu bagaimana ya kira-kira membudidayakan tanaman kencur? Kencur dapat secara optimal memerlukan lahan dengan agroklimat yang sesuai. Agroklimat yang baik untuk budidaya kencur adalah iklim tipe A, B, dan C secara Smith and Ferguson. Ketinggian tempat antara 50-600 meter di atas permukaan laut. Temperatur rata-rata tahunan 25-30 derajat Celcius. Jumlah bulan basah 5-9 bulan per tahun, dan bulan kering antara 5-6 bulan. Curah hujan antara 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Intensitas cahaya matahari penuh atau 100% atau ternaungi sampai 25 sampai 30% hingga tanaman berumur 6 bulan. Drainase tanah baik, tekstur tanah lempung sampai lempung liat berpasir. Kemiringan lahan kurang dari 3%. Dengan jenis tanah latosol, regosol, asosiasi antara latosol dan andosol, regosol dengan latosol, serta regosol dengan litosol. pH tanah antara 5,5 sampai 6,5. Jika kemasaman tanah atau pH tanah antara 4,5 sampai 5, tambahkan kapur pertanian atau kaptan atau dolomit 1 sampai 2 ton per hektar untuk meningkatkan pH sampai 5 sampai 6,5 ya, 5,5 sampai 6,5. Di samping itu, lahan juga harus bebas dari penyakit terutama bakteri layu. Untuk memperoleh kencur yang unggul diperlukan beberapa tahapan dalam membudidayakannya, antara lain pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan memilih rimpang untuk dijadikan bibit. Sebaiknya mempunyai 2 sampai 3 bakal mata tunas yang baik dengan bobot sekitar 5 sampai 10 gram. Sebelum ditanam, rimpang ditunaskan terlebih dahulu dengan cara menyemai rimpang di tempat yang teduh, ditutup dengan jerami dan disirami setiap hari. Yang kedua, lahan. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara menggarpu atau mencangkul tanah sedalam 30 cm. Tanah hendaknya dibersihkan dari ranting-ranting dan sisa-sisa tanaman yang sukar lapuk. Tidak terjadi genangan,
Genangan di antara tanaman akan mengacu perkembangan bibit penyakit, terutama penyakit busuk rimpang. Langkah yang ketiga terkait dengan jarak tanam. Bibit ditanam sedalam 5-7 cm dengan tunas menghadap ke atas. Jangan terbalik ya sahabat kebun berkah, karena dapat menghambat pertumbuhan. Jarak tanam yang digunakan untuk penanaman monokultur bervariasi antara 15 x 15 cm atau 20 x 15 cm. Untuk penanaman dalam sistem pola tanam menggunakan jarak antara 20 x 20 cm atau dilihat berdasarkan jenis tanah dan jenis tanaman lainnya. Langkah yang keempat adalah pemupukan. Untuk pemupukan dapat menggunakan pupuk kandang, baik sapi ataupun kambing yang sudah matang, diberikan pada saat tanam dan diletakkan di dalam lubang tanam dengan dosis 20-30 ton per hektar, tergantung kondisi lahan. Sedangkan pupuk buatan diberikan secara tunggal atau dilarik dengan jarak 5 cm dari tanaman. Yang kelima adalah pola tanam. Kencur dapat ditanam dengan sistem monokultur dan pada batas-batas tertentu dengan sistem polikultur untuk meningkatkan produktivitas lahan. Sistem polikultur dilakukan pada waktu mulai tanam sampai berumur 3-6 bulan dengan cara ditumpang sarikan atau disisipkan dengan tanaman yang lain. Yang keenam adalah pemeliharaan. Langkah-langkah pemeliharaan yang dapat dilakukan dengan antara lain penyiangan rumput atau gulma, penyulaman, pembumbunan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Langkah yang terakhir adalah panen sahabat kebun berkah. Kencur yang digunakan untuk konsumsi dipanen mulai pada umur 6-10 bulan. Tetapi berbeda dengan jahe, waktu panen kencur dapat ditunda sampai musim berikutnya, bahkan sampai 3 tahun dan tidak ada efek yang buruk terhadap mutu rimpang. Bahkan produksinya akan bertambah, hanya saja ukuran rimpang semakin kecil. Selain itu, kencur dari pertanaman di atas 1 tahun kurang baik untuk bibit ya. Sehingga jika rimpang digunakan untuk pembibitan, sebaiknya dipanen pada umur 10-12 bulan. Sahabat kebun berkah, ini adalah literasi yang didapat dari situs www.id.mwikipedia.org ya, dengan judul kencur. Sahabat kebun berkah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, dan terus semangat. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang pertanian, kehutanan, maupun perkebunan, ataupun pelatihan robotik atau produk-produk dari petani kebun berkah, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.